Akuntansi, apa itu? Mari sini. Mungkin dengan konsep ini kalian bisa lebih memahami perihal akuntansi. Coba umpamanya seperti ini. Kalian pastinya pernah belajar di sekolah. Kalian belajar mengerjakan tugas, ulangan, hingga ujian. Nah, dari situ kemudian kalian akan menerima raport pada periode tertentu, yakni tiap semester. Nah, raport itu menunjukkan bagaimana kinerja pendidikan yang telah kalian raih selama pendidikan tersebut. Apakah nilai kalian akan menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Nah, dan dari situlah kalian bisa membuat rencana belajar kalian ke depannya. Nah, konsep ini pun berlaku dalam dunia akuntansi. Perusahaan maupun entitas manapun membutuhkan komponen yang menjelaskan perkembangan perusahaan mereka secara rinci. Untuk apa? Pertama, untuk mengetahui kondisi perusahaan mereka. Dan yang kedua, agar para pemegang kepentingan mengetahui keputusan apa yang akan mereka ambil terhadap perusahaan mereka selanjutnya. Karena itulah akuntansi hadir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akuntansi berfungsi untuk melampirkan data-data kinerja perusahaan selama periode tertentu. Ini sedikit disclaimer. Meskipun akuntansi bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan kondisi perusahaan, tetapi informasi di sini adalah dalam hal keuangan ataupun yang berhubungan dengan angka. Oleh karena itulah, akuntansi tidak menilai komponen-komponen kualitatif seperti kinerja karyawan, komponen sosial, dan sebagainya. Dengan lampiran informasi keuangan suatu entitas, mereka yang berkepentingan terbantu dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dalam mengukur kinerja dan evaluasi, serta perencanaan dan pengambilan keuangan yang lebih efektif ke depannya. Nah, persamaan dasar akuntansi. Biasanya saat mendengar kata itu, kalian akan berpikir, oh, itu yang harta sama dengan utang ditambah modal. Ya, namun apa maksud dari persamaan tersebut? Dan mengapa harus begitu? Pertama, harta dalam konteks akuntansi bisa kalian dapat dengan dua cara, yakni kalian yang menyalurkan modalnya atau kalian pinjam dari teman maupun bank. Dari situlah dasar persamaan akuntansi tersebut, yakni harta yang kalian miliki itu didapat dari penjumlahan hutang dan modal. Satu lagi, biasanya ada juga yang nanya kayak gini, mengapa letak utang harus di depan? Nah, perlu diketahui, utang itu pada dasarnya bukan hak penuh milik kalian. Utang bersifat sementara dan harus dikembalikan pada akhirnya. Letak utang yang di depan itulah sekadar menunjukkan bagian apa yang harus dilunasi kewajibannya. Barulah setelah itu sisanya menjadi hak kalian sepenuhnya. Nah, untuk debit dan kredit itu sendiri merupakan istilah untuk membedakan yang mana yang harta dan yang mana yang utang dan modal. Harta yang letaknya di kiri bersaldo normal debit. Artinya, transaksi apapun yang menyebabkan peningkatan pada akun-akun harta, maka akun tersebut akan terletak di debit. Sebaliknya, transaksi yang menunjukkan nilai akun-akun harta, maka letaknya sebaliknya, yakni di kredit. Nah, begitupun dengan utang dan modal yang bersaldo normal di kredit. Nah, itu artinya transaksi yang menyebabkan akun utang dan modal naik, maka letaknya di kredit. Nah, kalau ternyata transaksi tersebut yang menyebabkan akun utang dan modal itu malah turun, maka akun tersebut akan diletakkan di debit. Oke. Nah, di sini saya ada contohnya nih ya. Kita lihat dari contoh yang pertama. Ruko menerima pendapatan dari pelanggan 1,5 juta. Kalau kita menerima pendapatan, maka kita akan menerima kas. Kas itu adalah hak nafkah. Dan karena kas ini meningkat dari pendapatan yang dihasilkan, maka kas ini letaknya akan berada di debit senilai 1,5 juta. Nah, pendapatan ini adalah akun yang memengaruhi modal. Oke. Dan karena pendapatan itu menambah modal, maka pendapatan itu akan menaikkan nilai modal. Sesuatu yang menaikkan nilai modal, maka akun tersebut akan letaknya di kredit. Jadi pendapatan berada di kredit sebesar 1,5 juta rupiah.
Kemudian, untuk example yang kedua, Ruko membayar sewa ruko 900.000 yang belum terbayar sejak 1 bulan yang lalu. Nah, di sini karena kita belum bayar sejak 1 bulan yang lalu, berarti kita punya utang sebesar 900.000. Kita membayar utang tersebut. Nah, utang kan bersaldo normal di kredit, oke? Namun karena transaksi tersebut akan mengurangi nilai utang, maka otomatis akun utang sewa tersebut letaknya akan berada di debit, yakni sebesar 900.000. Dan kas yang merupakan akun harta yang bersaldo normal di debit, ternyata nilainya berkurang, sehingga letak dari akun kas tersebut akan berada di kredit. Nah, pencatatan akuntansi kalian akan berhasil jika baik dari sisi debit dan kredit menunjukkan keseimbangan atau balance saldonya, yakni baik dari debit kalau dijumlahkan 1.900.000 dan dari kredit bila dijumlahkan nilainya 1.900.000. Nah, sekian dulu mengenai penjelasan akuntansi.